Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 8 sedikit ingin menyampaikan mengenai materi bisnis model kampas. Baik, di sini kita langsung saja menuju materi intinya. Apa sih itu bisnis model kampas? Bisnis model kampas adalah sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual chart yang terdiri dari 9 elemen. Model bisnis ini pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Dalam buku tersebut, Alexander mencoba menjelaskan sebuah framework sederhana untuk mempresentasikan elemen-elemen penting yang terdapat dalam sebuah model bisnis. Jika dilihat sepintas, sebenarnya alur model bisnis kampas ini nampak cukup sederhana saja. Secara garis besar, alurnya mengalir dari satu elemen bisnis menuju elemen bisnis penting lainnya. Berikut adalah 9 elemen yang terdapat dalam bisnis model kampas. Yang pertama, customer segment atau segmentasi konsumen. Elemen pertama yang harus Anda miliki adalah dalam memulai bisnis model kampas ini adalah menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis Anda. Misalnya, suatu maskapai penerbangan mengeluarkan 2 produk untuk memenuhi kebutuhan 2 segmen pelanggan yang berbeda. Atau ada 2 stasiun televisi yang menyajikan 2 acara berbeda untuk memenuhi segmen pelanggan yang berbeda tentunya. Yang kedua adalah value proposition atau proposisi nilai konsumen. Ini adalah sekat yang merupakan keunggulan produk. Apa saja sih sesungguhnya poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan perusahaan bagi konsumer segmen Anda. Hal ini menjadi kesempatan bagi Anda untuk menjabarkan kekuatan dan keunggulan yang membedakan bisnis Anda dengan bisnis yang lainnya. Yang ketiga adalah channels atau saluran. Channel atau saluran adalah bagaimana Anda bisa menyampaikan produk Anda sampai hingga kepada konsumen. Melalui penggunaan channels yang tepat, Anda baru bisa menyampaikan value proposition kepada customer segmen Anda. Jadi, cobalah pikirkan channels yang ingin Anda gunakan dengan baik karena penentuan channels adalah salah satu elemen penting bagi keberhasilan sebuah bisnis yang Anda jalankan. Yang keempat adalah revenue stream atau sumber pendapatan. Revenue stream merupakan bagian yang paling vital di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Elemen ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis Anda. Jangan sampai ada bahan baku, produk, ataupun kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Yang kelima adalah key research atau sumber daya. Key research adalah sekat dalam bisnis model kampas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Semua jenis sumber daya, mulai dari pengelolaan bahan baku, penataan sumber daya manusia, dan penataan proses operasional menjadi perhatian dalam membuat model bisnis ini. Yang keenam adalah customer relationship atau hubungan dengan konsumen. Ini merupakan elemen di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Perlu pengawasan yang sangat ketat dan intensif agar pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain hanya karena hubungan kita dengan mereka kurang berjalan dengan baik. Yang selanjutnya adalah key activities atau aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Key activities adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai produk tersebut. Yang kedelapan yaitu key partnership atau kerjasama. Elemen ini berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya. Posisi-posisi partner kunci tersebut bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas dari key activities yang telah kita buat. Tak ada salahnya kan kita menjalin hubungan baik untuk menciptakan siklus bisnis sesuai dengan ekspektasi yang telah kita harapkan. Dan yang terakhir adalah cost struktur atau struktur biaya. Elemen terakhir yang tak kalah pentingnya dengan ke-8 elemen sebelumnya adalah struktur pembiayaan bisnis. Mengelola biaya secara efisien akan membuat bisnis yang kita jalani menjadi lebih hemat dan bisa meminimalkan risiko kerugian kita tentunya.
Hal ini juga dapat menentukan proposisi nilai yang tepat untuk pelanggan kita sendiri. Pada elemen terakhir ini, tentu sangat dibutuhkan laporan keuangan yang baik dan tepat untuk perusahaan kita. Sebelum saya akhiri, di sini saya sedikit menampilkan salah satu contoh bisnis model Kampas penyusunannya, di mana cara menyusunnya adalah kita mulai dari elemen pertama sampai dengan elemen 9, yaitu elemen yang terakhir. Mungkin hanya ini dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.